Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat MI Ummu Sabri yang berbahagia, pertama sekali saya akan mengajukan satu pertanyaan kepada sahabat semua. Bagaimanakah nikmat iman yang sahabat rasakan saat ini? Ya, itu adalah pertanyaan yang paling besar yang ingin saya tanyakan. Keimanan yang kita rasakan saat ini, yang kita nikmati saat ini adalah buah perjuangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan sahabiahnya dikala memperjuangkan Islam zaman terdahulu. Banyak pengorbanan yang dikorbankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan sahabiahnya. Tak terkecuali yang ingin saya ceritakan kisahnya pada saat ini. Kali ini saya akan menceritakan seorang sahabat Rasulullah yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal merupakan bagian dari suku Habasyah yang lahir di kota As-Sarah. Dari nama beliau sudah bisa kita ketahui bahwa ayahnya adalah Rabah dan ibunya Hamamah. Ibunda beliau merupakan budak berkulit hitam. Jika kita melihat saat ini di manakah kota As-Sarah itu berada, daerah itu merupakan negara Ethiopia pada saat ini, salah satu negara yang berada di Afrika. Pada zaman itu, orang-orang ataupun budak-budak yang berada di wilayah tersebut mengungsi ke berbagai negara-negara, salah satunya di wilayah Jazirah Arab, Mekah. Tak terkecuali ibunda dari Bilal bin Rabah bersama suaminya. Bilal bin Rabah dibesarkan di kota Mekah. Orang-orang kadang memanggil Bilal bin Rabah sebagai Ibnus Saudah atau putra wanita hitam, dikarenakan ibu Bilal memiliki kulit yang hitam. Begitu pula dengan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah dibesarkan di kota Mekah sebagai seorang budak di keluarga Bani Abu Dar. Namun setelah sepeninggalan ayahnya, Bilal diwariskan kepada seorang pemimpin Quraisy yang bernama Sumayyah bin Khalaf. Saat cahaya Islam mulai datang ke kota Mekah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk sebagai Rasul Allah, Bilal menjadi bagian terdepan orang yang memeluk Islam kala itu. Bilal masuk ke dalam 10 orang pertama yang memeluk Islam saat itu. Mendengar Bilal ingin memeluk Islam, Bilal merasakan siksaan yang amat pedih. Berbagai siksaan, celaan, hinaan ia terima dari kaum kafir Quraisy. Namun seberapa besar pun siksaan yang diterima oleh Bilal tidak menghalangi niatnya dan keteguhan hatinya untuk tetap memeluk agama Islam saat itu.
ketika orang-orang besar seperti Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Thalib, mungkin mereka masih memiliki keluarga ataupun suku yang akan membela mereka. Tetapi sebagai seorang Bilal yang hanya merupakan budak dari seorang pemimpin kafir Quraisy, dia tidak memiliki apa-apa selain Allah Subhanahu wa taala. Siksaan yang diterima oleh Bilal bahkan ketika kita akan bayangkan tidak bisa kita akan terima dengan nalar. Suatu ketika panas matahari menghujam bumi dan mengubah padang pasir yang tandus menjadi kering kerontang. Saat itulah Bilal dibuka pakaiannya dan dipakaikan pakaian besi. Begitu berat pakaian besi itu, ditambah dengan hujanan panas matahari, Bilal harus memikulnya. Tidak cukup hanya itu, cambukan bahkan batu yang besar pun senantiasa diletakkan di atas dadanya hanya untuk mengubah keteguhan seorang Bilal. Namun Bilal tidak pernah bergeming. Ketika disiksa, Bilal hanya mengucapkan Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Kata-kata itulah yang membuat para pemimpin kafir Quraisy yang menyiksa Bilal begitu geram dan tidak berhenti menyiksa Bilal sejadi-jadinya. Suatu ketika Abu Bakar mengajukan penawaran kepada Umayyah bin Khalaf untuk membeli Bilal darinya. Mendengar kabar tersebut, Umayyah langsung menaikkan harga berkali-kali lipat. Hingga saatnya Abu Bakar membeli Bilal dengan harga 9 uqiyah emas. Setelah transaksi selesai, Umayyah bin Khalaf berkata kepada Abu Bakar, "Seandainya engkau membeli Bilal dengan harga 1 uqiyah pun, maka aku tak akan ragu untuk menjualnya." Lalu Abu Bakar dengan tegas berkata, "Walaupun engkau menjual Bilal dengan harga 100 uqiyah emas pun, maka saya tidak akan ragu untuk membelinya." Ketika kabar itu sampai kepada Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, maukah kamu bersekutu denganku untuk membeli Bilal bin Rabah?" Namun Abu Bakar saat itu, "Ya Rasulullah, saya telah membebaskan dan membeli Bilal bin Rabah, maka tidak perlulah engkau Rasulullah untuk ikut membayarnya." Ketika Bilal bin Rabah terbebas dari Umayyah, maka secara tidak sadar, secara langsung Bilal menjadi pengikut Rasulullah SAW. Kemanapun Rasulullah pergi, Bilal bin Rabah selalu menyertainya. Saat sholat, saat berperang pun Bilal selalu menyertai Rasulullah SAW bagaikan bayangan. Saat Rasulullah SAW mengizinkan para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah, saat itulah juga Bilal bin Rabah ikut hijrah ke Madinah bersama Rasulullah. Di Madinah, Bilal hidup tentram, nyaman, dan jauh dari orang-orang kafir Quraisy yang dulu menyiksanya. Namun, di kala malam mulai datang, tanpa sengaja Bilal terpikir oleh keadaan Mekah. Bagaimana mungkin Bilal melupakan kota di mana dia disiksa oleh kafir Quraisy? Bilal begitu merindukan lembah dan pegunungan tempat dia disiksa. Karena di tempat itulah Bilal ditempa. Dan di tempat itulah
Bilal memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas agama yang dianutnya saat ini. Suatu ketika, Bilal ikut bersama Rasulullah ke perang Badar. Di perang itu Bilal menyaksikan dengan matanya sendiri di mana orang-orang dan pemimpin kafir Quraisy yang menyiksa dirinya saat itu tertebas pedang kaum muslimin. Dan seketika itu juga orang-orang kafir Quraisy itu tergeletak di atas padang pasir yang panas. Bilal kembali membayangkan bagaimana besarnya penyiksaan dari orang-orang tersebut. Maka benarlah janji Allah dalam Quran surah Muhammad ayat 7 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullahi yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah juga akan menolongnya dan meneguhkan pendiriannya. Ketika Rasulullah SAW selesai membangun Masjid Nabawi dan diperkenankan untuk mengumandangkan azan, maka saat itu Rasulullah SAW langsung menunjuk Bilal untuk mengumandangkan azan dalam sejarah Islam untuk pertama kali. Selalu setelah Bilal melaksanakan atau mengumandangkan azan, maka Bilal akan menunggu di depan pintu rumah Rasulullah sembari mengumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yang artinya marilah kita sholat dan meraih kemenangan. Pada suatu ketika Rasulullah SAW dihadiahi 3 tombak oleh Raja Habasyah. Tombak itu diberikan kepada Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Namun tombak itu kembali diberikan kepada Bilal. Betapa bahagianya Bilal menerima tombak tersebut. Kemanapun Bilal pergi, Bilal selalu membawa tombak tersebut. Bahkan suatu ketika melaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, Bilal menancapkan tombaknya di depan safnya saat melakukan sholat tersebut. Ketika Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan kota Mekah, saat itu Nabi Muhammad SAW berjalan menuju Ka'bah. Dan beruntungnya Bilal juga ikut membersamai Nabi Muhammad SAW memasuki Ka'bah. Betapa bangganya Bilal saat itu karena hanya 3 orang yang akan memasuki Ka'bah menemani Rasulullah. Saat sholat zuhur tiba, dengan bangga Rasulullah SAW meminta Bilal untuk naik ke Ka'bah dan mengumandangkan azan. Mengumandangkan kalimat tauhid yang selama ini diidam-idamkan oleh Bilal. Seketika itu Bilal langsung naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan. Ribuan orang mengelilingi Rasulullah dan sahabat-sahabatnya kala itu. Ketika kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dikumandangkan oleh Bilal, seketika itu diikuti oleh ribuan umat manusia dan disaksikan oleh ribuan pasang mata. Namun, seperti yang sudah kita ketahui, tidak semuanya orang-orang yang mengikuti Rasulullah masuk ke agama Islam saat itu dengan sungguh-sungguh. Ada juga yang dengan terpaksa karena memang kalah dari perang, makanya mereka harus mau mengikuti Rasulullah masuk ke agama Islam. Bilal menjadi muazim tetap selama Rasulullah SAW hidup. Karena selama itulah Rasulullah SAW menyukai suara merdu dari Bilal. Hingga Nabi SAW menghembuskan nafas terakhirnya,
dan Bilal diminta untuk mengumandangkan azan. Saat itu Rasul belum dikebumikan dan baru dikafani. Ketika Bilal mengumandangkan azan dan sampai kepada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka seketika itu pula Bilal berhenti dari kumandang azannya. Bilal tidak sanggup lagi untuk meneruskan kalimat itu. Begitu sedihnya seorang Bilal kehilangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemimpin yang disukainya, yang dihormatinya, pergi untuk selama-lamanya meninggalkannya dan kaumnya. Setelah Rasulullah dikebumikan, Bilal membuat permohonan kepada Abu Bakar, di mana saat itu Abu Bakarlah yang menggantikan Rasulullah memimpin kaum muslimin. Wahai Abu Bakar, sekiranya engkau membolehkan hamba ini untuk tidak melantunkan azan lagi. Namun saat itu Abu Bakar berkata, mengapa engkau tidak mau melantunkan azan lagi, wahai Bilal? Saya tidak sanggup lagi, biarkan hambamu ini digantikan oleh muazin yang lain. Maka mendengar permintaan Bilal, Abu Bakar menuruti permintaannya. Sahabat MI Ummu Sabri Kendari, dari seorang Bilal kita bisa belajar bagaimana keteguhan akidah yang dimiliki oleh seseorang. Tidak sedikit siksaan, cobaan yang diterima oleh Bilal. Batu yang panas ditindihkan di dadanya. Baju besi yang dipakaikan kepadanya di kala terik matahari bersinar sangat panas tidak mengganggu keteguhan Bilal untuk memeluk agama Allah, yaitu agama Islam. Dibandingkan dengan kita yang saat ini memeluk Islam dengan mudah, sholat dengan mudah, mengaji dengan mudah, maka patutlah kita merasa iri kepada Bilal. Sahabat MI Ummu Sabri Kendari, demikianlah kisah sahabat yang dapat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat bersama-sama memetik hikmah dari cerita pendek ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada salah itu datangnya dari diri saya sendiri, dan jika itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.